Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam firman Tuhan yang berjudul Belajar Berbuat Baik. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 1 ayat ke-17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Seringkali orang berpikir bahwa kehidupan rohani hanya soal berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Namun melalui Yesaya 1 ayat 17, Tuhan menunjukkan bahwa iman yang sejati juga harus terlihat dalam tindakan nyata kepada sesama, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kebaikan adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dipraktekkan setiap hari. Contohnya adalah menolong orang yang membutuhkan, berkata jujur, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kebaikan bukan hanya sekedar niat, tetapi harus melakukan tindakan yang nyata. Berikutnya adalah usahakanlah keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua orang dengan benar tanpa pilih kasih. Tuhan menghendaki kita hidup benar dan adil. Beberapa contoh hidup benar dan adil adalah 1. Berdiri di pihak yang benar. 2. Menolak kecurangan dan korupsi. 3. Melindungi yang lemah dan tertindas. 4. Memperlakukan semua orang dengan hormat. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi pembawa keadilan dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Mari kita berani memperjuangkan kebenaran dengan kasih dan hikmat. Yang terakhir, belalah yang lemah dan tidak berdaya. Tuhan sangat peduli kepada mereka yang lemah, dan Tuhan memanggil kita untuk membela mereka. Mereka yang lemah dan tidak berdaya di sekitar kita adalah 1. Anak-anak yatim dan yang terlantar. 2. Janda lansia. 3. Orang-orang miskin dan yang tertindas. 4. Orang yang tidak memiliki suara atau haknya. 5. Penyandang disabilitas. 6. Korban kekerasan dan penindasan. Ketika kita menolong yang lemah, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Jadi, jangan hanya merasa kasihan saja, tetapi bertindak untuk menolong dan membela mereka. Kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Tunjukkan kasih dengan tindakan nyata, berdoa untuk kekuatan dan keberanian melakukannya, dan ajak orang lain untuk bersama-sama menolong. Sebagai penutup, jadilah tangan Tuhan untuk menolong. Tidak cukup hanya melihat, kita dipanggil untuk bertindak. Mari kita semua belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, membela yang lemah, tidak berdaya, menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Ketika kita melakukan semua hal tersebut, dunia akan melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya. Berikanlah kami hati yang peduli, keberanian untuk memperjuangkan keadilan, dan kasih untuk menolong mereka yang lemah. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kasih, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.